Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih semangat kan belajarnya? Harus ya. Nah, langsung saja. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab wudhu yang meliputi diantaranya pengertian wudhu, syarat sahnya wudhu, rukun wudhu, dan sunnah-sunnah dalam berwudhu. Dengan harapan setelah menonton video ini kita semuanya jadi paham mengenai hal tersebut. Lalu kita bisa menjelaskan pengertian dari wudhu itu sendiri. Apa sih itu wudhu? Lalu apa saja syarat sahnya wudhu? Dan juga kita tidak bingung untuk membedakan mana sih gerakan yang sunnah dan mana sih gerakan yang rukun. Baik, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian wudhu itu sendiri. Apa sih itu wudhu? Lalu untuk apa kita berwudhu? Jadi, wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut syariat atau istilah artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh dari hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Mungkin ada pertanyaan ya, apa saja sih anggota wudhu itu? Nah, simak terus ya pembahasannya, akan dibahas pada penjelasan setelah ini. Wudhu biasanya dilakukan sebelum melaksanakan ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian. Seperti contohnya adalah sholat. Hal ini juga diperintahkan loh di dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi sudah jelas ya bahwasannya sebelum kita melaksanakan ibadah yang memerlukan kebersihan dan kesucian seperti sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudu, ada syarat yang harus dipenuhi agar wudu kita menjadi sah, yang disebut sebagai syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu meliputi yang pertama adalah Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz artinya adalah dewasa. Indikatornya seseorang tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak ditentukan oleh usia. Yang ketiga, tidak berhadas besar seperti haid, nifas, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan atau air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan, yang masih murni dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air dari mata air salju, dan air embun. Lalu yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalkan getah, cat kuku, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Rukun atau fardu dalam wudhu merupakan gerakan yang harus dilakukan
dilakukan, tidak boleh terlewat. Rukun dalam wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Ibu bacakan dulu ya. Nanti anak-anak tirukan dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka. Nah, cara membasuh muka ini adalah kita membasuh muka mulai dari batasnya, mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke depan telinga dan berakhir di dagu. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah tertib berurutan. Jadi tidak boleh acak, harus berurutan. Lalu pada pembahasan yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu meliputi yang pertama, membaca bismillah pada permulaan wudu. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung. Yang kelima, membasuh seluruh bagian kepala dengan air. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Selanjutnya, membasuh telinga. Yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Yang kesembilan, menyela-nyela rambut jenggot yang tebal. Yang ke-10, membasuh semua anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang ke-11, dilakukan berturut-turut. Maksudnya sebelum kering basuhan anggota sebelumnya langsung dilanjut dengan basuhan berikutnya. Ke-12, menyikat gigi sebelum wudhu. Yang ke-13 atau sunnah yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Ibu beri contoh terlebih dahulu ya bacaan doa setelah wudhu, lalu nanti diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, sekian dulu pertemuan pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan selanjutnya, tonton di part 2 ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.